Renungan Harian Katolik, Selasa 14 Juni 2022. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Berusaha menuju kesempurnaan sama seperti Allah Bapa yang adalah sempurna. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawab Elia, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah bersabda, "Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yizreel. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara." Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu,
kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam bacaan kitab suci kemarin, karena Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot namun ditolak, Raja Ahab melegalkan cara manipulatif istrinya, yaitu membuat pengadilan sandiwara, menuntut Nabot dengan fitnah, dan menghadirkan saksi palsu. Akhirnya Nabot meninggal, dijatuhi hukuman rajam, sehingga Raja Ahab dapat menguasai kebun anggur Nabot. Jelas tergambar bahwa walaupun Ahab sebagai penguasa Israel, namun ia sendiri hanyalah seorang budak nafsu. Perbuatan Ahab dan istrinya ini merupakan pelanggaran besar di mata Allah yang mendatangkan murka Allah kepada Ahab dan keluarganya. Nabi Elia diperintahkan Allah untuk memberitahukan hal ini kepada Ahab. Ketika mendengar hal itu, Ahab merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan mengoyakkan pakaiannya, dengan mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa sebagai tanda pertobatannya. Maka Allah tidak akan mendatangkan malapetaka selama Ahab masih hidup. Dalam perikop ini, kita belajar semakin tinggi kedudukan, kita harus semakin berhikmat, bukan semakin egois, merasa paling berkuasa, merasa paling berhak dilayani semua orang, dan merasa paling terhormat. Dan ketika berbuat dosa, segeralah sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah mengampuni dosa kita dan memulihkan hidup kita dari kegelapan dosa itu. 2. Berusaha menuju kesempurnaan sama seperti Allah Bapa yang adalah sempurna. Perikop ini lanjutan bacaan kemarin tentang ajaran Yesus yang sempurna. Mengasihi musuh, bagaimana mungkin dia akan mencelakakan aku dan keluargaku? Sudah rugi kok disuruh semakin merugi? Itu adalah pertanyaan yang sangat real di dunia nyata. Ajaran Yesus memang luar biasa, agar kita menjadi sempurna sama seperti Allah Bapa. Dari mana asalnya energi dan kekuatan agar kita mampu mengasihi musuh, berbuat baik kepadanya, mendoakannya, meminta berkat buat dia, memberi pipi yang satu lagi, dan memberi tanpa meminta balik? Jika kita memakai hitungan manusia, pasti kita menolak ajaran Yesus ini. Karena kita sudah rugi, mengapa malah diperintahkan semakin merugi? Harus dipahami, tujuan ajaran Yesus yang luar biasa ini adalah agar kita menjadi sempurna, berusaha mendekati sifat Allah Bapa yang sempurna, yaitu Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Pengampun. Sadari bahwa Allah adalah Maha Baik, menciptakan matahari dan menurunkan hujan untuk orang baik maupun orang jahat. Ia memelihara semua orang. Dan sadarilah bahwa semua yang ada di kita, seperti harta, tubuh kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita, itu semua adalah milik Allah yang dianugerahkan kepada kita. Jika Allah mau bermurah hati kepada orang jahat, apalagi kepada kita anak-anaknya yang baik. Dengan memahami semua itu, kita tidak lagi khawatir akan semua kerugian yang disebabkan orang lain, dan mampu menjalankan ajaran Yesus yang sempurna itu. Karena Allah sudah menyiapkan upah besar kepada kita, baik di dunia ini maupun di surga nanti. Memang sangat sulit, namun berdoalah minta bimbingan Allah
Seiring waktu, pasti kita semakin terlatih untuk mampu melakukannya. Apa bedanya orang jahat, orang biasa, dan anak-anak Allah? Jika mendapat kebaikan, orang jahat seringkali tidak berterima kasih. Orang biasa berterima kasih dan membalasnya dengan kebaikan yang kira-kira besarnya sama. Sedangkan anak-anak Allah sangat berterima kasih, terus berbuat baik dan mendoakannya. Bagaimana jika diperlakukan hal yang jahat? Orang jahat akan sangat marah dan membalasnya dengan kejahatan yang lebih banyak dan lebih kejam. Orang biasa bisa membalasnya dengan kejahatan yang sama, atau kalau tidak membalas, dia akan mengumpat, menyumpahi hal yang buruk pada orang itu, atau menuntut pembalasan Allah pada orang itu. Sedangkan anak-anak Allah selalu konsisten berbuat baik apapun yang terjadi. Maka dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalasnya dengan kebaikan, dan mendoakan orang itu agar bertobat dan mendapat pengampunan Allah. Marilah kita berfokus menjadi anak-anak Allah yang baik, menuju kesempurnaan, sama seperti Allah Bapa yang adalah sempurna. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas ajaran kasih-Mu yang begitu sempurna, agar kami menjadi sempurna sama seperti-Mu. Bimbinglah kami agar konsisten menjadi anak-anak-Mu yang baik, yaitu mau mengasihi semua orang, termasuk kepada orang yang berbuat jahat kepada kami, dan mau bermurah hati. Kami percaya Engkau selalu memelihara dan menyiapkan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Amin.